Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Nurulita, NIM 19067 dari kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang systematic review. Meta-analisis. Meta-analisis merupakan desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sejumlah penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian yang sama dan bisa digabungkan atau combinable. Perbedaan systematic review dan meta-analisis. Jika systematic review merupakan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas untuk memperoleh jawaban-jawaban atau suatu pertanyaan penelitian tertentu. Jika meta-analisis merupakan systematic review yang disertai proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Meta-analisis diikuti dengan systematic review. Kelebihan dari meta-analisis yaitu yang pertama, memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi, lalu meningkatkan validitas internal, mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer, memperluas kemampuan penerapan bukti generalizability, validitas eksternal, mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik atau statistical power, memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Validitas. Validitas terbagi menjadi dua, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal merupakan kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran atau target population, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Riset yang bernilai ilmiah minimal harus menunjukkan validitas internal. Jika validitas internal merupakan kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi eksternal atau external population, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Manfaat riset lebih luas jika menggunakan validitas eksternal. Mengapa meta-analisis dapat memberikan validitas internal yang lebih tinggi daripada studi primer? Yang pertama karena melakukan pencarian secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Lalu, screening yang ketat terhadap artikel studi primer, melakukan pembatasan kriteria inklusi dan eksklusi, menyingkirkan duplikasi studi primer, menilai kritis atau critical appraisal, berbagai studi primer yang dilakukan meta-analisis, yakni menilai validitas temuan dari studi primer untuk mengurangi bias. Lalu, melakukan sintesis hasil studi primer dan menyajikannya secara sistematis. Hierarki buktinya yaitu meta-analisis memberikan bukti terkuat tentang efek interferensi atau paparan. Apakah meta-analisis harus homogen? Terdapat jawaban yaitu ya dan tidak. Ya, ada beberapa prinsip di mana beberapa hal tidak boleh dicampur adukan dalam suatu studi primer dan studi primer lainnya atau non-combinable. Agar tidak terjadi efek apel dan jeruk atau apple and orange effect, kesamaan merupakan prinsip untuk meningkatkan validitas internal. Hal yang harus sama dalam meta-analisis yaitu masalah penelitian atau PICO, populasi studi yaitu umur dan jenis kelamin untuk meningkatkan validitas internal. Intervensi atau paparan, yaitu definisi operasional harus sama atau semirip mungkin, lalu ada pembanding atau yang tidak terpapar dibandingkan dengan placebo atau terapi standar, lalu terdapat desain studi atau RCT jangan dicampur dengan eksperimen kuasi, lalu instrumen pengukur variabel, dan cara analisis statistik, yaitu hasil analisis bivariat tidak boleh dicampur adukan dengan multivariat. Tidak, meta-analisis tidak harus homogen dalam berbagai aspek, yaitu heterogenitas memberikan nilai tambah, karena tujuan meta-analisis tidak hanya meningkatkan validitas internal, tetapi juga validitas eksternal, kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi. Hal yang tidak harus sama dalam meta-analisis yaitu lokasi penelitian, besar sampel, populasi, instrumen pengukur variabel, dan variabel lainnya yang tidak ada hubungannya dengan variabel hasil. Cara mengatasi heterogenitas yaitu yang pertama dengan cara penyaringan atau screening, kriteria inklusi dan eksklusi, lalu penilaian kualitas studi, analisis secara terpisah yaitu analisis kelompok, subgrup analisis, dan meta-regresi. 5 langkah melakukan meta-analisis.
Yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian, yaitu dengan research question, dengan merumuskan TIKO dengan benar sangat penting, antara lain untuk digunakan sebagai keyword dalam pencarian artikel studi primer. Yang kedua yaitu identifikasi artikel full text studi yang relevan, atau dengan cara mencari full text artikel dari beberapa electronic database seperti PubMed dan ProQuest dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai kualitas studi dengan cara critical appraisal, yaitu dengan checklist untuk RCT dari CISP terbagi dalam 4 bagian terdiri dari 11 pertanyaan. Lalu yang keempat ada analisis data dan ringkasan studi, yaitu dengan mengekstraksi dan mensintesis data ke dalam RefMan. Yang kelima yaitu menginterpretasikan temuan. Apakah efek measure, ukuran efek, ukuran pengaruh yang digunakan dalam meta-analisis, yaitu variable dependent continue, yaitu terdapat effect size, coherence Hg atau glass delta, disebut juga standardized mean difference, dan terdapat variable dependent dichotomy, yaitu terdapat rasio risiko atau RR, odds ratio atau OR, hazard ratio atau HR, risk difference atau RD, log odds ratio, dan log risk ratio, dan sebagainya. Cara analisis data pada randomized control trial, yaitu dengan variable dependent outcome dikotomi. RCT mencari variable dependent dikotomi, lalu data dianalisis dengan cukup dengan analisis bivariat, yaitu membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol yang akan mendapatkan efek measure, yaitu risk ratio dan odds ratio, dan ditambah dengan uji statistik dengan uji chi-square, dan akan menghasilkan sintesis data atau meta-analisis RR dan OR. Analisis data studi observasional. Cara analisis data pada studi observasional terdapat dua, yaitu bisa dilihat pada slide. Yang pertama yaitu terdapat forest plot effect size atau SMD, meta-analisis efek jangka pendek latihan terhadap skor nyeri WUMAC pada pasien osteoartritis lutut. Ada forest plot odds ratio, efek pemberian kortikosteroid antenatal terhadap pencegahan kematian bayi lahir prematur. Kortikosteroid mencepatkan perkembangan maturasi paru, dengan demikian mencegah kematian bayi prematur. Terdapat forest plot log risk ratio atau meta-analisis Codis et al. 1994 dari uji klinis yang meneliti efikasi vaksin Bacillus calmette-guerin atau BCG dalam mencegah tuberkulosis atau TB. Yang terakhir terdapat forest plot atau hazard ratio, yaitu YKL min 40 serum per plasma yang tertinggi berhubungan dengan kelangsungan hidup yang buruk. Yang pertama terdapat heterogenitas dalam meta-analisis. Heterogenitas adalah variasi data di dalam masing-masing studi atau bisa disebut dengan within group variation ataupun antar studi primer, yaitu between group variation, dan kebalikannya merupakan homogenitas. Ukuran heterogenitas efek dalam memilih model analisis dapat dilihat pada slide. Yaitu jika heterogenitasnya memiliki efek rendah dapat menggunakan fixed effect model, dan jika heterogenitasnya tinggi dapat menggunakan random effect model. Yang terakhir akan dilakukan chi-square test. Yang kedua yaitu terdapat fixed effect model. Fixed effect model disebut juga common effect model atau singular effect model, adalah model analisis data yang mengasumsikan hanya terdapat satu effect size yang benar yang melatari semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek studi terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel, sampling error, dan sampling variability. Visually fixed effect model dapat dilihat pada slide. Lalu ada random effect model. Random effect model disebut juga ruler effect model, adalah model analisis data yang mengasumsikan terdapat berbagai effect size yang benar dan berbeda dari satu studi ke studi primer lainnya. Dalam random effect model, effect size dari berbagai studi primer diasumsikan berasal dari sebuah sampel random dari semua studi yang memenuhi kriteria inklusi dengan berbagai effect size yang benar, sehingga disebut dengan random effect. Visually fixed effect model dapat dilihat pada slide. Random effect model mengasumsikan ketiga studi berasal dari tiga populasi yang berbeda, misal dengan populasi India, Jepang, dan USA. Heterogenitasnya disebut besar jika I kuadrat lebih besar atau sama dengan dari 50%.
Lalu ada subgrup analisis. Analisis kelompok atau subgrup analisis adalah menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok atau subgroups, biasanya dengan tujuan untuk membuat perbandingan antar kelompok. Pada subgrup analisis, peneliti diduga bahwa studi primer yang dilakukan meta-analisis bukan berasal dari sebuah populasi keseluruhan, melainkan dari populasi-populasi yang berbeda. Contohnya yaitu dengan pemberian anastrozol, suatu inhibitor aromatase, memperpendek waktu terjadinya rekurensi pada wanita pasca menopause dengan kanker payudara lokal yang mendapatkan terapi adjuvan endokrin tamoxifen dengan subgrup analisis pada variasi berbagai kondisi. Kelemahan dari meta-analisis terdapat 3, yaitu yang pertama JIJO atau jar back in and jar back out, ada apples and orange effect, lalu yang terakhir terdapat publication bias. Hasil dari meta-analisis dengan PRISMA, yaitu Private Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau PRISMA, merupakan daftar tilik yang terdiri atas 27 butir esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan yang transparan, systematic review, dan meta-analisis. Namun, PRISMA dapat juga digunakan untuk pelaporan systematic review yang bertujuan lainnya. Misalnya mengevaluasi etiologi, prevalensi, diagnosis, atau prognosis. Berikut ada skema jika melakukan meta-analisis dengan PRISMA, yaitu yang pertama terdapat identification, lalu ada screening, ada eligibility, dan ada included, yang akan menghasilkan 3 completed trials dan 3 ongoing trials. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.